Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasanan, qabla darsil yawm, hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kak absen dulu ya. Absen pertama, Adib Muhammad. Adib Muhammad. Apa nih? Kami Ziyadika. Kami Alfiyah Saadi. Hadirah, Kak. Anissa Jelan. Hadir, Kak. Azahra. Hadirah, Kak. Cantika. Hadirah, Kak. Dida. Hadir, Kak, tapi itu jawabannya lemot. Oh iya. Fataya. Hadir, Kak. Gibran. Hadir, Kak. Hilmi. Hadir, Kak. Hilmi. Oh ada. Kesa. Hadir, Kak. Laila. Hadirah, Kak. Lu. Hadir, Kak. Muhammad Fatih. Dia koneksinya nggak stabil, Kak. Ada yang Muhammad Fatih ya? Muhammad Haikal. Muhammad Lutfi. Hadir, Kak. Muhammad Naufal udah tadi ya? Hadir, Kak. Saya Nov. Muhammad Zaidan. Hadir, Kak. Muhammad Zaki. Hadir, Kak. Mutmainnah. Hadir, Kak. Nadia. Nadia hadir, Kak. Oh. Nanda. Najwa. Nur Awaluna. Putri. Tadi sebelumnya sih jaringannya jelek, Kak. Tapi nggak tahu sekarang. Oh iya, makasih ya. Kotrun Nada. Hadir, Kak. Rafa Keiza. Hadir, Kak. Salsabila. Hadirah, Kak. Sabrina. Hadirah, Kak. Safira. Hadirah, Kak. Siska. Hadirah, Kak. Zuhdi. Hadir, Kak. Oke. Ini tadi yang ulangi ya. Yang tadi belum Mas hadir. Hadib udah hadir ya? Udah, Kak. Kami udah hadir? Udah, Kak.
Fati jaringan ya. Muhammad Haikal, Nanda, Putri jaringan ya. Masalah jaringan. Oke. Ya. Maaf Kak, tadi Nur Awaluna udah di absen belum Kak? Udah. Baik, makasih Kak. Iya, sama-sama. Ada yang tahu Nur Awal anak mana? Udah tadi ya? Hadir tadi. Oke. Kak, maaf Kak. Ya. Kenapa? Putri Maharani izin jaringannya jelek Kak. Oh iya. Tadi udah disampaikan sama siapa tadi ya? Aduh. Sama saya juga Kak. Oh iya. Makasih ya. Oke. Hari ini kita pemantapan aja tentang materi teks eksposisi atau Anasul Burhani. Jadi kalau kemarin kan udah Kak kasih tugas tuh. Nah itu untuk permulaan kira-kira dari kalian itu seperti apa? Itu rata-rata kalian kalau boleh Kakak tahu bikinnya itu pakai Google Translate nggak? Apa langsung? Saya Maksudnya menggunakan Translate, Kak. gimana? Saya pakai Google Translate. Oh jadi Saya iya. juga. Jadi biar ngerti dulu ya. Iya Kak, soalnya nggak terlalu paham bahasa Arab. Ya nggak apa, boleh zaman sekarang boleh dipakai itu ya. Kamus-kamus yang tidak perlu berat-berat dibawa. Ada lagi sebenarnya kamusnya nggak cuma Google Translate. Namanya Almani. Nah, ini materi yang Kakak share di grup ya. Sekilas ini lebih mendalam aja dari misalkan pengertian jenis-jenis teks itu apa gitu. Terus indikator teks eksposisi itu bagaimana. Nah, ini nanti kita ini aja ya. Kita bahas di grup WA ya, supaya waktunya lebih maksimal untuk latihannya. Di itu udah di grup udah Kakak share ini ya. Apa namanya? Link Google dokumen ya. Udah pada tapi ini belum? memerlukan akses Kak. Bentar. Coba diklik lagi linknya. Udah bisa masuk belum? Saya belum bisa Kak. Sama Kak, Saya belum juga belum bisa Kak. Bentar ya. Coba Kakak share lagi. Ya, coba itu. Udah bisa ya? Oke. Nah, jadi di sini alhamdulillah ada 26 ya. Yang udah bergabung alhamdulillah 11 IPA 2. Nah, jadi ini kita sambil latihan aja ya. Ini bentar Kakak share screen aja biar
yang belum masuk bisa kelihatan. Nah, di sini ada latihan sedikit. Perintahnya masih sama kayak waktu sebelumnya ya. Ratib jumal at-taliyah litakunu nason burhanian. Jadi mengurutkan kalimat-kalimat berikut menjadi teks eksposisi. Nah, di sini tentang al-musiku nih. Al-musiku goyatu funun. Nah, musik adalah tujuan dari seni. Ya, ini polanya al-musiku goyatul funun itu jumlah ismi ya, mubtada khobar untuk mengingat lagi. Nah, ini sebelum mengerjakan kakak jelasin dulu ya. Ini urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 itu tidak berurutan sesuai dengan teks eksposisi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau teks eksposisi itu urutan ada 3. Ya kan? Yang pertama itu teks atau pernyataan ya, atau bahasanya atruh. Terus yang kedua itu argumen atau barohinnya. Barohin itu kenapa disebut dengan burhanian atau barohin? Karena burhan itu ini ada asal kata dari burhanian itu maknanya bukti. Nah, kalau nggak percaya kita buka nih kamus Al-Ma'ani ya. Ntar masih loading. Oke. Nah, ini coba kita cari burhan, nggak perlu pakai harokat ya, tulis saja ba, ro, ha, alif, nun. Artinya bisa kita lihat. Nah, kelihatan nggak di layar? Kurang gede ya? Terlihat, Kak. Ya, di sini burhan itu artinya bukti. Jadi kenapa kalau diartin konteksnya itu jadi eksposisi? Karena eksposisi kan dia menyertakan argumen yang kuat ya, yang bersumber dasarkan dari bukti. Nah, makanya dalam bahasa Arab dipakai burhanian atau burhani. Nasul burhani, teks eksposisi. Nah, ini namanya Kamus Al-Ma'ani. Ini bisa kalian buka secara gratis di website, nggak perlu download. Dan kalau mau di HP, memang harus download di Play Store. Oke, kita balik lagi ke Google ini ya, Google Dokumen. Nah, di situ nomor 1 itu ro'a. Ya kan nomor 1 ro'a kan? Ro'a nakidu. Nah, nakidu itu kritikus ya. Walter Better. Ada yang pernah dengar kan nama Walter Better itu? Seorang kritikus seni ya. Nah, Walter Peter itu ro'a itu berpandangan ya atau berpendapat bahwa yang dalam kurung itu al-fununu tatmahu ilal halah al-musikiyah. Jadi yang nomor 1 itu dia bilang maksudnya di kalimat itu kritikus Walter Bitter berpendapat bahwa seni itu fununu tatmahu ilal halalah musikiyah.
Funun itu seni ya. Tasmahu itu ini fi'il mudhari ya. Dia domir tak kembali ke funun ya. Tasmahu ini jumlah ismiyah karena diawali alif lam ya, al-funun. Bukan tatmahu dulu. Kalau tatmahu dulu jadinya fi'liyah. Ini cuma sekilas saja kita bahas. Nah, intinya seperti itu. Intinya kritikus Walter Bitter berpendapat bla 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 bla. Terus yang kedua, al musik arqa funun ya. Musik itu mengarah kepada seni. Terus ar-ruhu yusiru asma. Nah, jiwa dipengaruhi dengan hubungan tertentu ya. Nah, ini kalau dari kita lihat nih, ini tuh yang pertama kan urutan Nasrul Burhani itu adalah pernyataan atau tesis ya. Nah, pernyataan itu biasanya kalimatnya panjang atau pendek? Yang kalian tahu. Pernyataan biasanya saya akan pergi. Nah, kira-kira panjang nggak? Pendek, Kak. Pendek kak. Nah, makanya biasanya urutan teks eksposisi atau Nas Burhani itu biasanya dari pendek terus ke panjang-panjang gitu. Dari awal yang teksnya pendek, beberapa kata. Nah, lanjut ke bawahnya makin panjang. Nah, kalau dari sini berarti bisa kita lihat ya, antara urut 1 sama 2 itu lebih pendek yang nomor 2. Berarti urutan pertama itu dari nomor 2 dulu. Nah, setelahnya baru nomor 1. Oke. Nah, sampai sini tersisa 5 urutan lagi. Nah, silakan di situ kan di apa? Di jawabannya berarti nomor 1 itu yang pertama tadi apa? Nomor Ya. 2. Ya, nomor 2. Al-musiku arqafunun. Ini kalau di kayak gini gampang ya, bisa di kopas saja. Kalau mau ditulis, mau latihan juga bisa. Ditulis lagi gitu. Cuman kan lama ya. Waktu kita nggak mencukupi waktu zoomnya. Oke, terus yang kedua tadi nomor urutan ke 1 ya. Oke. Nah, sekarang kakak Hisanya kakak coba diskusikan sama kalian. Kira-kira nomor 3 ini urutan ketiga nomor berapa? Kalau yang 3 itu tadi ya jiwa dipengaruhi oleh yang berhubungan dengan pikiran ya, akhlak ya. Terus yang 4 itu ahamiyatul musik binisbati ilal insan mahma kana umruhu. Ya, pentingnya musik sesuai dengan manusia berapapun umurnya. Terus yang kelima itu perkembangan seni dan pengaruhnya di dalam perkembangan seni musik sampai bla 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 gitu. Pokoknya panjang lah ini. Nah, kalau panjang itu tadi kata kunci kakak biasanya itu kan dari, kalau tadi kakak bilang kalau emosi itu dari kalimat yang katanya sedikit sampai ke kata yang banyak ya. Nah, kira-kira 5 itu urutan keberapa itu? Oke. Jadi nomor 3, urutan ketiga kira-kira nomor berapa?
Nomor 6 bukan, Kak? Itu lebih pendek soalnya. Oke, kalau kita lihat musik berhubungan itu. Iya, boleh. Benar-benar. Berarti nomor benar ya. Ahamiyatul musik binisbati ila tifl. Ya, ini karena yang lebih pendek ya. Dan dia maknanya itu lebih tertentu ya, lebih lugas ya. Urutan keempat nomor apa? Ini cirinya nggak beda jauh nih. Nomor apa? Nomor 7 bukan, Kak? Bukan. Jangan tertipu ya. Pokoknya kalau katanya ada yang sama depannya kurang lebih berdekatan tuh. Berarti nomor 3 ya, Kak? Bukan juga. Aruhu kan. Kan aruhu itu ada 2, 3 sama 7. Nah itu kan sebelumnya tadi ahamiyah dulu. Ahamiyatul musik binisbati ila tifl. Berarti 4 dulu, Kak. Iya, 4 dulu. Kan itu tifl itu kan ini kalau kita lihat nomor 4 itu ahamiyatul musik binisbati ilal insani mahmakana umruh. Pentingnya musik sesuai dengan manusia berapapun umurnya. Kalau umur sama anak kan berkaitan kan? Nggak jauh ya. Jadi selanjutnya itu. Terus yang berarti yang ke berapa sekarang? Kelima urutan nomor apa? Nah jangan sampai tertipu ya. Dari ini boleh dicari dulu di Google Translate atau tadi Al-Ma'ani. Apakah nomor yang tersisa nomor 3, 5, sama 7 ya? Ini coba nomor 3 ya. Kita translate. Google. Google Translate. Nah, kalau translate itu dari Arab nggak bisa langsung ke ini ya, ke Indonesia. Biasanya ke Inggris dulu. Nah, baru ke Indonesianya. Soalnya kok logika bahasa atau mantikologo antara Indonesia Arab itu berbeda ya. Kayak misalkan nanya nama, tentang nama. Itu kan kalau Indonesia siapa ya depannya. Nah, itu baru jelas nih. Juga membangkitkan serangan abstrak tertinggi yang diketahui pikiran. Gimana? Maaf, Kak, itu nanti kita kerjain juga di Google Dokumen gitu. Ini untuk media pembelajaran aja, jadi biar kita sama-sama aktif belajar itu.
Jadi kalau misalkan nulis kan kadang dikasih tugas doang ya, habis itu tulis tangan gitu ya. Nah, sedangkan Iya. kalian belum tahu tuh apa strukturnya seperti apa gitu. Nah, belum pasti benar kan, makanya kita bahas di sini dengan menggunakan Google Dokumen. Kan bisa semuanya diakses tuh kan dengan satu link itu kan. Jadi keuntungannya tuh kalian bisa lebih partisipatif lah. Ya, ada yang udah ini. Ya, jadi langsung langsung aja ya Kakak bantu ya. Jadi setelah ya, ini kan udah selesai nih. Nah, dia habis bahas pentingnya musik buat usia. Nah, dia harusnya setelahnya menjelaskan lebih kuat buktinya lagi. Kenapa usia gitu ini bahas. Nah, karena perkembangan seni. Jadi buktinya dari perkembangan seni itu sendiri. Kenapa pentingnya musik itu harus sesuai dengan umur dan anak-anak. Nah, itu karena perkembangan dan pengaruh musik itu sendiri atau seni ya. Nah, berarti Tisa dua lagi antara aruhu yushiru asma sama aruhu tahrikuha lin nafsi. Jadi antara jiwa yang dipengaruhi suatu yang sementara nikah mut'ah itu sementara. Hujaro itu tetap ya. Maksudnya itu jiwanya tetap cuman pengaruhnya itu sementara. Dan diketahui oleh akal ya. Ya arifuha akal. Atau yang lebih dulu aruhu tahrikuha li nafsi ya. Jiwa digerakkan oleh musik untuk dirinya. Seperti untuk kebaikan dan keindahan. Nah, kira-kira untuk akal dulu apa keindahan dulu apa kebaikan dulu gitu. Di akhirnya tuh kelihatan bedanya. Jadi yang mana dulu menurut kalian? 3 atau 7? 7. Iya, jawabannya yang 3 dulu ya. Nah, 3 dulu. Baru 7. Oke, waktu kita udah ini ya. Udah mau habis ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kita di Google Documenti untuk kolaborasi ya. Soalnya kalau misalkan kalau misalkan di Word itu kan kalian nggak bisa ngedit nih. Nah, kalau misalkan di Google Document ini kalian bisa ngedit atau bisa ngetik gitu. Tapi karena ini waktunya terbatas ya, jadi ya boleh dikopas gitu. Nah, kalian bisa kopas, bisa pilih yang mana. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kak, berarti ini dokumennya kita kerjain bareng-bareng gitu ya, Kak? Iya. Yang bisa jawab gitu ya? Baik, Kak. Terus jadi boleh diskusi juga nanti di grup misalkan mau jawab yang apa, mau urutin ke berapa. Tadi kakak niat juga gitu, cuman kayaknya waktunya nggak mencukupi ya. Jadi kakak bantu aja supaya lebih cukup waktunya.
Ya, sampai di struktur teks eksposisi masih ada yang bingung nggak? Jadi urutannya itu dia pernyataan itu nggak terlalu panjang ya kalimatnya, paling cuma beberapa kata, entah itu dari bentuknya ismiyah ya, dari nama benda dulu atau fi'liyah atau kata kerja dulu. Itu. Nah ini pertemuan ini ya, eh, yang untuk materi cukup sampai sini dulu. Nah untuk pertemuan berikutnya itu nanti latihan lagi. Nggak beda jauh sama soal yang tadi, cuman agak beda dikit. Kan ini tujuan pembelajaran kita itu nggak cuma mengurutkan ya. Jadi bukan hanya menyusun, tapi untuk tujuan belajarnya kalian bisa membuat teks eksposisi. Jadi yang pertama itu menjelaskan fungsi struktur sosialnya apa. Itu udah pernah kakak sampaikan di pertemuan yang pertama ya. Yang di PPT itu nanti kalian bisa lihat. Coba ada yang masih nyimpen nggak? PPT yang kemarin, Kak. Iya. Kenapa itu, Kak? Masih sih, insya Allah. Coba dibuka dulu dah. Yang pretest itu ya, Kak? Iya, betul. Udah, Kak. Nah, jadi tujuan yang pertama itu kalian habis tahu dulu tentang fungsi struktur sosial teks eksposisi. Nah, coba di situ kalau di PPT ada fungsi sosialnya nggak? Yang tahu ZIF. Ini cuma dikasih tahu, Kak. Teks eksposisi adalah teks yang berisi evaluasi kritis terhadap sebuah gagasan dengan disertai argumen yang menguatkan. Terus sama meyakinkan seseorang dengan pendapat yang digagas, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, yang meyakinkan itu adalah fungsi sosial ya, fungsi sosial. Nah, itu nanti ditandai ya. Jadi kalian udah tahu nih fungsi sosial teks eksposisi itu meyakinkan seseorang dengan pendapat yang digagas, juga mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, terus menjelaskan struktur tes. Nah, struktur tes itu tadi udah kita ulang-ulang ya, kita udah kakak bahas. Yang pertama itu ada pernyataan tesis, yang kedua itu argumen, yang ketiga penguatan hasilnya. Gitu. Nah, itu bisa dilihat-lihat lagi ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Maaf, Kak, yang tesis, argumen, sama penguatan tadi termasuk apa, Kak? Itu struktur. Oh iya, baik. Terima kasih, Kak. Iya, sama. Nah, nanti pertemuan berikutnya kakak kasih tes lagi. Nah, kalau bisa semaksimal mungkin ya. Kalau misalkan bisa nanti udah ngerti kan dari sini, nah nanti bisa lebih baik lah gitu dari sebelumnya. Gitu. Oke, yang belum mengerjakan yang kemarin tolong dikerjain ya. Yang tugasnya sebelumnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh iya, maaf Kak, tadi Nur Awaluna izin atau hadir Kak? Nur Awaluna. Tadi udah hadir ya? Udah di absen? Ada nggak? Keluar lagi ya? Ada Oh, Kak. ada ya. Oh ya. Ada ya. Kak. Ya? Ada lagi yang mau nanya? Ya, jadi 3 pertemuan ini kita habis buat ini ya tentang teks posisi ya. Insya Allah semuanya paham semua. Kalau belum nanti bisa japri aja. Kalau masih bingung perintahnya juga soalnya.
Oke, waktunya udah mau habis. Kakak tutup ya. Hayana khatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Makasih ya, Terima kasih, sama-sama. Kak. Terima kasih Terima Kak. kasih, Kak. Yuk. Izin Siap. undur diri. Ya, siap. Makasih ya.